Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dini Azmi. Saya dari kelas 11 Farmasi B. Saya akan membawakan teks ceramah tentang perzinahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wassallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini. Dengan izin Allah, laksana satu hati dalam tubuh satu orang, sehingga kita menjadi saudara-saudara yang saling mencintai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta menganugerahkan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i, yang telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berjalan mengikuti jalan ilmu. Sebelum segala sesuatu dimulai, saya mengingati kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan himpunan segala kebaikan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan himpunan segala kebaikan. Takwa merupakan pangkal kebenaran hakiki bagi setiap muslim. Takwa merupakan bekal sejati bagi setiap muslim. Seperti yang tersirat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 192 yang artinya, berbekalah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah membuatkan baginya jalan keluar dari segala kesulitan, kelapangan dari segala kesedihan, dan Allah akan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia duga. Namun teman-teman sekalian, pokok pembahasan dalam ceramah kali ini bukanlah mengenai takwa, melainkan zina. Alangkah muhadaratnya kehidupan jahiliyah yang terulang kembali di masa ini. Masing-masing muda-mudi semakin marak dalam melakukan perzinahan. Mereka mengambil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang disebut pacaran. Budaya jahiliyah kembali menutup cahaya-cahaya langit, membuat seisi langit dan bumi menjadi gelap gulita. Yang lebih memprihatinkan, bahkan kedua orang tua si pemuda maupun si wanita menyetujui anak-anak mereka berpacaran. Apa yang terjadi? Sang anak patah hati hingga stres. Hubungan dengan status yang tidak jelas dan tidak islami, anak perempuannya hamil di luar nikah. Pacaran budaya jahiliyah yang menular dari luar diri bangsa dan mengotori masing-masing hati si pelakunya. Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Karena itu syariat Islam mengharamkan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Bahkan syariat menutup segala pintu dan sarana yang mengundang perbuatan zina, yakni dengan mewajibkan hijab, menundukkan pandangan, juga dengan melarang khalwat, berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis bukan mahram dan sebagainya. Pezina muhsan yang telah beristri dihukum dengan hukuman yang paling berat dengan menghinakan, yaitu dengan merajam, melemparnya dengan batu
hingga mati. Hukuman ini ditimpakan agar merasakan akibat dari perbuatannya yang keji, juga agar setiap anggota tubuhnya kesakitan, sebagaimana dengan ia menikmatinya yang haram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun pezina yang belum pernah melakukan saat senggama melalui nikah yang sah, maka ia dicambuk sebanyak 100 kali, suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam Islam. Hukuman ini harus disaksikan sekelompok kaum mukminin, suatu bukti betapa hukuman ini amat dihinakan dan dipermalukan. Tidak hanya itu, pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat yang melakukan perzinaan selama 1 tahun penuh. Adapun siksaan para pezina bagi laki-laki maupun perempuan di alam barzah, adakah ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Di bawah tempat tersebut api dinyalakan, sedangkan mereka berada di dalamnya dalam keadaan telanjang. Jika dinyalakan, mereka teriak, menolong-nolong dan memanjat ke atas hingga hampir saja mereka bisa keluar. Tapi bila api dipadamkan, mereka kembali ke tempatnya semula di bawah. Lalu api kembali lagi dinyalakan. Demikian terus berulang hingga datangnya hari kiamat. Hingga terdatangnya hari kiamat, kejadiannya akan lebih buruk jika laki-laki tersebut sudah tua tapi terus saja berbuat zina. Astagfirullah. Padahal kematian hampir menjemputnya, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala masih memberinya tenggang waktu. Dalam tafsir Kalamul Manan, Syekh Abdurrahman Nasir As-Siddiq berkata, larangan Allah untuk mendekati zina itu lebih tegas daripada sekedar melarang perbuatannya. Karena berarti Allah melarang semua yang menjurus kepada zina dan mengharamkan seluruh faktor-faktor yang mendorong kepadanya. Maka, bisa saya katakan, kalau jalan-jalan dan faktor-faktor yang menuju kepadanya saja dilarang, apalagi perbuatannya. Sungguh amat keji perbuatan itu, dan sungguh amat benar ucapan Allah bahwa zina adalah fahisyah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman pula dalam tafsirnya. Al-fahisyah adalah sesuatu yang dianggap sangat jelek dan keji oleh syariat, oleh akal sehat dan fitrah manusia karena mengandung pelanggaran terhadap hak Allah, hak wanita, hak keluarganya atau suaminya, dan merusak kehidupan rumah tangga, serta tercampurnya kacau nasab keturunannya. Demi Allah, sesungguhnya zina adalah dosa besar, dan bukan masalah kecil. Ibnu Mas'ud pernah bertanya tentang dosa-dosa besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau bersabda, engkau menjadikan bersama Allah sekutu yang lain, padahal Dia menciptakan kamu. Dia, Ibnu Mas'ud berkata, kemudian apa? Beliau bersabda, engkau membunuh anak kamu karena khawatir dia makan bersama kamu. Dia berkata, kemudian apa? Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tentang sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman. Di antaranya Allah mengatakan yang artinya yaitu orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan yang demikian akan mendapatkan dosa, akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dikekal di dalamnya dengan terhina.
Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 68-69. Demikianlah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan farji atau kemaluan. Beliau bersabda, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis ini sahih. Maka pantaslah kalau tentang hal ini Imam Ahmad mengatakan, aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa daripada zina. Dan Ibnu Mas'ud berkata, tidaklah muncul riba dan zina pada suatu daerah kecuali Allah akan mengizinkan kehancurannya. Maka jelaslah masalah buruknya zina. Allah mengatakan bahwa zina adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Rasulullah bersabda bahwa zina adalah dosa besar yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Demikian pula para ulama, sedangkan akal sehat dan fitrah bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dan cukup untuk mencontohkan marahnya seseorang karena cemburu, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, akan aku pukul dengan pedangku tanpa aku maafkan. Dan cukup untuk mencontohkan marahnya seseorang karena cemburu, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, kalau aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, akan aku pukul dengan pedangku tanpa aku maafkan. Bagaimana Anda dengan kecemburuan Sa'ad bin Ubadah? Jangan kalian anggap ini berlebihan. Ketahuilah bahwa inilah yang hak. Bahkan kalau ada seorang yang tidak marah ketika melihat istrinya bersama laki-laki lain, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dayuts, yang tidak akan masuk surga. Dengarlah apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ucapan Sa'ad radhiyallahu anhu, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku akan cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku. Dan karena kecemburuan itulah Allah mengharamkan seluruhnya fahisyah yang lahir ataupun yang batin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan 3 jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Juga Allah tidak akan menyucikan mereka dan tidak pula memandang mereka. Sedangkan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan seorang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Di antara cara mencari rezeki yang terburuk adalah makhluk bahi, yaitu upah yang diberikan kepada wanita berzina oleh laki-laki yang menzinainya. Seperti wanita BO, seperti itu. Di antara cara mencari rezeki yang terburuk adalah mahar bayi, yaitu upah yang diberikan kepada wanita pezina oleh laki-laki yang menzinainya. Pezina yang mencari rezeki dengan menjajankan kemaluannya tidak diterima doanya, walaupun doa itu dipanjatkan di tengah malam saat pintu-pintu langit terbuka. Hadis masalah ini terdapat dalam Sahihul Jami'.
kebutuhan dan kemiskinan bukanlah suatu alasan yang sebenarnya syara sehingga seseorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah. Orang Arab dulu berkata, seorang wanita merdeka kelaparan, tetapi tidak makan dengan menjajankan kedua buah dadanya. Bagaimana mungkin dengan menjajankan kemaluannya? Di zaman kita sekarang, segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. Setan mempermudah jalan menuju kemaksiatan dengan tipu dayanya dan tipu daya pengikutnya. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran memberi setan. Maka berterbarlah para wanita yang pamer aurat dan keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang diperintahkan agama. Tatapan yang berlebihan dan pandangan yang diharamkan menjadi fenomena umum. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan merajalela. Di rumah-rumah mesum semua laku. Demikian pula dengan film-film yang membangkitkan nafsu hewani. Banyak orang-orang melencong ke negeri-negeri yang menjanjikan kebebasan maksiat. Di sana, di sini berdiri bursa seks, pemerkosaan terjadi di mana-mana. Jumlah anak haram meningkat tajam. Demikian hal dengan aborsi, pengguguran kandungan, akibat kumpul kebo, dan sebagainya. Ya Allah, kami mohon padamu, bersihkanlah segenap hati kami dan peliharalah serta bentengilah kemaluan dan kehormatan kami. Jadikanlah antara kami dengan hal-hal yang diharamkan dinding pembatas. Hanya kepadamulah kami mengadu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada akhirnya apa yang saya paparkan tadi adalah semata-mata sebatas ilmu yang saya miliki, sehingga bila didapatkan kebenaran, maka itu adalah murni berdasarkan dari taufik dan insya Allah Ta'ala. Sebaliknya, bila terdapat kesalahan, maka itu adalah bersumber dari syaitan dan kebodohan saya. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah sehingga dapat meninggalkan riba beserta seluruh piranti dan perangkapnya dan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.